bice di Iko Berita entah apa-apa. Nah, ganti-ganti seperti biasa kalau malam Kamis ada Iko Berita entah apa-apa. Nak baca berita apa baik yang lagi viral gayanya, yang lagi terbaru nih, yang lagi hits di Kota Jambi dan juga sekitarnya. Nah, selama 1 jam ke depan nonton terus, pantengin terus depan TV, jangan kemana-mana, tetap di Iko Berita entah apa-apa. Oke, ganti-ganti kita ke berita pertama dulu. Di segmen pertama, ini judul segmennya ada peristiwa. Oke, ini di Kota Jambi. Bice baca. Jadi, ganti-ganti di Kota Jambi ini Polsek Telanai Pura mengungkap kasus pembunuhan di Buluran Kota Jambi. Serem ya, kita baca ya. Jadi ganti-ganti dalam kasus pembunuhan di wilayah Buluran, Kecamatan Telanai Pura. Kemarin kan memang sempat-sempat, kalian pasti nengok di sosmed, banyak nih ada kasus nih gitu kan. Salah satunya di Telanai nih. Jadi pihak kepolisian sektor Telanai Pura berhasil mengamankan pelaku dan ditetapkan sebagai tersangka dalam konferensi pers pada Senin kemarin tanggal 16 Desember. Jadi sudah ketemu pelakunya gitu. Kameramen batuk nanti. Kita tengok dulu beritanya. Ikut dia beritanya. Helmi, 35 tahun, warga Buluran, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi, tewas ditikam oleh tetangganya yang berinisial H. Kejadian itu bermula dari korban yang mendatangi rumah pelaku pada tanggal 23 November 2024 lalu. Saat korban tiba di rumah pelaku, korban menanyakan masalah uang pembuatan sertifikat yang diurus oleh pelaku dan terjadilah cekcok. Usai cekcok masalah pengurusan sertifikat tanah, pelaku yang merupakan oknum satpam ini pun mengambil badik dan menikam korban dengan 2 tusukan. Saat siaran pers, Kapolsek Telanai Pura AKP S. Hareva menyampaikan, setelah dilakukan penyelidikan oleh tim Opsnal Polsek Telanai Pura dan Polresta Jambi yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Polresta Jambi Kompol MT Siregar, didapatkanlah informasi keberadaan korban yang berada di Kecamatan Jambi Timur. Selanjutnya, pihak kepolisian pun berhasil mengamankan pelaku di kediaman keluarganya. Setelah terjadi, lebih kurang 5 jam telah terjadi kejadian, langsung kita lakukan pengejaran terhadap tersangka dan langsung kita lakukan penahanan, dan telah kita lakukan rangkaian daripada penyelidikan maupun penyidikan, dan selain itu kita mengamankan barang bukti berupa sebilah pisau, dan korban pada saat itu meninggal dunia di tempat. Motifnya awalnya pelaku datang ke rumah korban pada subuh hari diperkirakan pukul 12, menanyakan terkait masalah pengurusan surat-surat tanah, dan pada saat itu mereka sekaligus membawa minuman. Mereka membawa minuman tua untuk minum bersama-sama. Setelah mereka minum, si korban menanyakan, "Pak, bagaimana pengurusan sertifikat tanah saya kemarin?" Dijelaskan oleh korban, itu kan duit yang kamu kasih kemarin 200.000 itu hanya untuk membelikan minuman kopi para pengukur yang di lapangan. Jadi apalagi yang kamu tanyakan? Ditanya lagi, nggak boleh seperti itu, Pak. Saya bilang, kalau kamu seperti itu ya sudah, bentar ya katanya. Si pelaku masuk kamar, mengambil pisau jenis badik, langsung menusuk di bagian samping kanan korban sebanyak 2 kali. AKP S. Hareva menambahkan, pihaknya juga berhasil mengamankan barang bukti berupa pisau jenis badik yang digunakan untuk tindak pidana kejahatan. Atas perbuatannya, pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan pasal 351 ayat 3 KUHP.
Heri, JEK TV, melaporkan. Nah itu tadi kanti-kanti beritanya, jadi sudah ketemu tersangkanya gitu kan, dan juga korbannya ini mudah-mudahan diterima di sisinya dan semoga keluarga juga bisa ikhlas. Dan juga ini pembelajaran untuk kita, kalau ada emosi ya kan, kalau ada hal-hal apa-apa tuh jangan langsung pakai kekerasan, apalagi pakai hal-hal kriminal kayak gini. Diomongin lah dulu baik-baik, mang, jangan aneh-aneh kan, masuk polisi, berdosa masuk kantor polisi lagi. Oke, ganti-ganti gitu ke berita kedua. Nih di Tanjung Jabung Barat. Bicek baca yo. Jadi, ex kantor Samsat dan rumah dinas Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal ludes terbakar. Kasihan yo. Jadi, ini ganti-ganti bicek baca. Sabtu malam ludes terbakar. Jadi, malam Minggu kemarin. Sabtu malam Minggu. Iya benar, Sabtu malam Minggu. Jadi ganti-ganti kebakaran ini terjadi di rumah dinas Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat. Kebesarannya kobaran api dengan cepat merambat ke warung kopi di dekat tempat kejadian. Jadi kebakarannya kan ini di ex mantan bekas gitu ya. Jadi rumah dinas Hakim Pengadilan Negeri ini kebakaran, terus apinya merembet lah ke warung kopi di sebelahnya. Waduh, macam mana beritanya? Kita tengok be. Iko dia berita. Beginilah kondisi kebakaran yang terjadi pada Sabtu malam sekitar pukul 18.49 waktu Indonesia Barat. Terlihat kobaran api menghanguskan 3 bangunan di kota Kuala Tungkal, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Patunas, Tanjung Jabung Barat pada Sabtu malam. Bangunan yang terbakar merupakan bekas kantor Samsat, rumah dinas Hakim Pengadilan Kuala Tungkal, serta warung kopi. Sejumlah warga dan pedagang di sekitar alun-alun kota Kuala Tungkal panik saat kebakaran terjadi dan berupaya menyelamatkan dagangan masing-masing saat api membesar. Kencangnya angin serta banyaknya material yang mudah terbakar membuat api kian membesar. Petugas pemadam kebakaran Kuala Tungkal mengerahkan 5 unit armada ke lokasi kebakaran untuk melakukan pemadaman. Minimnya sumber air menjadi kendala petugas untuk mempercepat proses pemadaman. Sementara untuk melakukan pemadaman titik api, petugas terpaksa harus menggunakan air dari saluran got. Izin terkait kebakaran ini seperti apa? Berapa armada yang diturunkan? Untuk insiden ini kami dari pemadam kebakaran menurunkan armada 5 armada, 4 portable, 1 PR, dan seluruh personil dibantu oleh personil pos-pos pemadam kecamatan. Pak, kita dapat informasi jam berapa Pak kebakaran? Kita dapat informasi sekitar jam 16 lewat 18. 40. Nah, lewat 40 sekitar begitu, 18.40. 18.40. Pak, kendala kita apa sih di lapangan? Kendala kita di lapangan seperti yang biasalah kita alami, air. Jadi kita untuk memasukkan air ya kita ambil dari got, karena got airnya air surut. Nah, jadi agak kendalanya di air. Api berhasil dipadamkan tadi jam berapa dulu, Pak? Api dipadami sekitar jam 7. Ini Kalau masalah api itu kan begitu laporan masyarakat warga kan kami langsung ke lokasi Pak. Pak, penyebabnya dari mana kira-kira? kalau untuk penyebab kami belum bisa memastikan Bang, karena ada pihak yang terkait. Oke, Pak. Untuk mempercepat proses pemadaman api yang tidak merambat ke pemukiman warga, petugas damkar dibantu TNI, Polri, BPBD, Satpol PP, Budi Luhur, dan masyarakat bersama-sama melakukan upaya pemadaman sampai situasi dan kondisi aman terkendali. Selain meludeskan 3 unit bangunan, kebakaran tersebut juga mengakibatkan 2 unit kendaraan dinas mengalami rusak berat. Diduga kebakaran ini terjadi akibat konsleting arus pendek listrik. Surya Kurniawan, JEK TV melaporkan. Itu tadi ganti-ganti beritanya. Jadi yang tadi kita tengok beritanya ternyata tidak cuma warung kopinya bae yang ikut terbakar dari rumah tadi, ternyata juga sampai ke mobil dinasnya yang ada di parkiran juga ludes terbakar. Ini juga sebagai pengingat untuk kita juga di rumah kanti-kanti. Kita nak ngapa-ngapa tuh tengok dulu listrik, ya kan? Kalau nak pergi cabut dulu.
rice cooker tempat masak nasi tuh, Magicom tuh, kalau udah ada di rumah dicabut, kalau udah dipakai. Terus apa lagi ya, yang bau-bau gas, nah kalau nak pergi masak tadi habis masak dipastiin lagi kompornya gitu. Kita menghindari hal-hal yang kejadian seperti itu. Udahlah, Bici aus, Bici nak minum dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Iko Berita, entah apa. Ganti-ganti masih di Iko Berita, entah apa-apa. Nah, yo kan, di segmen kedua ini masih berbau-bau tentang peristiwa dan kriminal. Bicek Baco, tadi di segmen pertama kita di Kota Jambi, di Tanjung Jabung Barat, sekarang kita di Kota Jambi lagi. Ganti-ganti, ini nih, lagi viral juga nih, kita baca ya. Jadi ganti-ganti rekening dibobol, ibu rumah tangga di Jambi kehilangan duit sebesar 19 juta. Banyak 19 juta tuh. Jadi ganti-ganti sekarang kan kita banyak nih, apa-apa tuh pakai HP gitu kan. Jarang kita pakai ATM. Narik duit kadang cashless. Pakai aplikasi M-Banking gitu. Ternyata ibu-ibu ini kasihan juga ganti-ganti. Ternyata tiba-tiba saldo dia berkurang. Nah itu, jadi ATM-nya saldonya dibobol sebanyak 19 juta. Macam mana beritanya? Kita tengok deh. Iko dia berita weh. Wilia Wardayanti, 43 tahun, seorang ibu rumah tangga di Kota Jambi menjadi korban pembobolan M-Banking. Uang senilai Rp19.100.000 habis diambil pelaku. Korban menceritakan awal kejadian ini bermula saat anak korban meminta uang senilai Rp200.000 untuk token listrik. Ketika korban hendak mentransfer, saat itu juga korban mendapati bahwa saldo M-Banking korban tersisa Rp50.000. Korban yang panik langsung mencoba menelpon dan melaporkan kasus ini ke call center BRI karena diketahui korban merupakan nasabah BRI dan aplikasi M-Banking yang digunakan korban merupakan Brimo. Setelah mengadu lewat call center, akun Brimo korban langsung dilakukan pemblokiran. Pada keesokan harinya, korban kembali menghubungi call center BRI untuk mendapatkan penjelasan terkait M-Banking dirinya. Korban terkejut ketika mendengar bahwa kata call center, transaksi yang sah yang dilakukan korban sendiri. Waktu M-Banking kita kebobolan, sebelumnya ada SMS atau WA yang masuk untuk mengklik website tertentu nggak Kak? Nggak ada sih gitu kan, seingat saya tuh nggak ada sama sekali. Soalnya kalau itu juga yang ditanyain sama bank gitu kan, bahwasanya mungkin saya ada klik APK, entah ada klik link gitu kan, saya nggak ada klik apapun. Karena saya ingat banget hari itu tuh cuman saya ada transaksi ngirim uang laundry kalau nggak salah saya, terus saya kasih juga untuk biasanya saya donasi sama teman-teman gitu kan. Saya nggak ada dapat APK nggak ada gitu. Jadi memang terus besoknya itu baru anak saya minta minta uang token tadi yang nggak ada gitu kan, pasalnya udah nggak ada. Jadi rasa saya tuh saya ingat banget karena kejadiannya kan cuma 1 malam, kecuali kalau kejadiannya udah 1 minggu mungkin atau terklik saya mungkin, tapi karena kejadiannya 1 hari langsung ketahuan tuh saya ingatnya nggak ada. Tapi sama Erika ini nggak kenal Kak ya? Nggak kenal sama sekali, saya nggak tahu Erika ini siapa. Jadi waktu saya lapor ke BRI Abuncani, saya bawa surat pernyataan, terus saya saya juga print rekening koran. Habis itu saya cetak juga Brimo saya yang dibobol. Terus saya kasih tuh sama BRI-nya nggak mau terima. Jadi surat pernyataan saya yang saya tanda tanganin dengan materai pun nggak mau diterima. Tetapi itu saya laporkan ke OJK juga gitu. Jadi ke OJK saya laporkan, ke Polda juga saya laporkan bahwasannya BRI tidak mau menerima surat pernyataan yang saya buat bahwasannya akun saya udah dibobol dan rekening saya udah berpindah dengan ke pihak lain. Alasan BRI tidak menerima itu apa Kak? Nggak tahu, katanya ini nanti diprosesnya melalui BRI Pusat katanya gitu, karena urusan Brimo adalah urusan dari BRI Pusat bukan dari daerah katanya gitu. Korban sendiri mengaku tidak mengenal dan mengetahui siapa Erika Tasya Rahmawati yang merupakan ada di mutasi dan transaksi terakhir aplikasi di Brimo korban. Pada keterangan mutasi di Brimo korban, terlihat jumlah nominal uang yang ditransfer korban senilai Rp19.100.000.
Untuk membantu kasusnya, korban telah melaporkan kasus ini ke Polda Jambi. Korban berharap pihak kepolisian dapat segera mengungkap siapa pelaku pembobolan rekening korban, karena uang tersebut sangat bernilai dan berharga bagi korban untuk kehidupan sehari-hari. Heri Zulkifli, JEK TV, melaporkan. Nah itu tadi ganti-ganti beritanya. Jadi kasus ini masih diselidiki. Semoga mudah-mudahan ini untuk oknum yang tidak bertanggung jawab ini segera ditemukan, dan juga uangnya tadi yang berkurang hilang bahkan gitu. Punya ibu-ibu ini mudah-mudahan dapat balik. Lumayan 19 juta, apalagi berumah tangga ya kan. 19 juta dapat lah tuh lemari Siko Jati, dapat dah. Ya kan? Nah itulah yang mudah-mudahan ini juga kita tidak terjadi ke kita ganti-ganti. Oke, lanjut kita ke berita kedua. Ini CCTV rusak, 13 pasien residen narkoba RSJD Jambi kabur. Waduh. Kita baca yo. Jadi ganti-ganti sebanyak 13 orang pasien rehabilitasi narkoba atau residen di Rumah Sakit Jiwa Daerah Kolonel M. Syukur Jambi kabur berjamaah. Berjamaah itu sholat, bukan kabur. Itulah kamu nih. Jadi ganti-ganti yo, belasan pasien itu menjebol gembok pintu kaca musola ruangan Lamda tempat rehabilitasi RSJD ini. Jadi kejadiannya kemarin pada hari Selasa 13 Desember berarti. Selasa tanggal 13 Desember. Di dini hari. Oh, berarti kejadiannya malam. Nah, ini kita tengok biar dulu macam mana berita dia. Ikut dia berita 13 orang pasien yang tengah menjalani rehabilitasi narkoba kabur. Peristiwa terjadi di ruangan Lamda Rumah Sakit Jiwa Daerah RSJD Kolonel Haji M. Syukur, Provinsi Jambi. Informasi yang diperoleh, para pasien residen narkoba kabur berjamaah melalui musola yang terletak di sudut kanan gedung pada Selasa dini hari lalu, 10 Desember 2024. Kabid Pelayanan Medis RSJD Provinsi Jambi, Zakaria Saleh, saat dikonfirmasi Jumat 13 Desember, membenarkan kejadian kaburnya belasan pasien residen narkoba tersebut dari rumah sakit tanpa sepengetahuan petugas. Ia menjelaskan kejadian pasien kabur itu sepertinya memang sudah direncanakan dan mereka merupakan orang-orang yang sehat dan waras secara psikis dan mental sehingga mereka mudah melakukan hal-hal yang ingin mereka lakukan. Sebelum kabur, para pasien sengaja berulur-ulur waktu untuk tidur, bahkan sempat memasak mie instan. Kemudian mereka melakukan aksinya dengan membongkar gembok di jalur lorong tempat ke arah musola menggunakan kawat, hingga berhasil melarikan diri melompati pagar. Padahal ada 2 orang perawat yang bertugas di sana. Ditambahkannya, 13 orang pasien residen narkoba yang kabur merupakan mereka yang 3 minggu hingga sebulan dirawat. Adapun pasien yang kabur berasal dari kota Jambi dan beberapa dari kabupaten. Terkait fasilitas pengawasan seperti CCTV di musola, Zakaria mengungkapkan tak berfungsi karena rusak tersambar petir. Itu kabur lebih kurang 13 orang. Ya, ini memang saya sebetulnya prihatin, baru pertama kali rumah sakit ini instalasi Lamda narkoba ini yang larinya berjamaah begini. CCTV kebetulan CCTV kita rusak, jadi tidak bisa kita akses karena kemarin beberapa bulan yang lalu itu kena sambar petir. Ya. Yang pasiennya agak terlatih, mungkin ada orang-orang yang itu ya, Pak? Apa tuh? Polisi Bapak ya? Nampaknya udah terlatih betul. Iya. Dan ini residen narkoba ini memang rata-rata terlatih, lihai, pintar, hal-hal yang seperti itu. Ada aparat tidak ada. Nggak ada. Manajemen Rumah Sakit Jiwa Daerah Jambi sudah menghubungi pihak keluarga pasien dan ternyata mereka telah berada di rumah masing-masing. Bahkan ada keluarga pasien yang menjemput baju yang tertinggal di Lamda milik residen. Rian Cencen, JEK TV, melaporkan. Nah itu tadi kanti-kantinya. Jadi mereka nih rupanya berjamaah nih, cek-ceknya mungkin sholat kali dah, sholat tahajud apa-apa tengah malam di musola nih. Lagi sholat bukannya, lagi di musola bukannya berjamaah sholat, berjamaah kabur. Padahal kan direhabilitasi, kamu tadi lah kena narkoboy, biar bisa sembuh malah kabur. Kaget ngulangin lagi macam mana? Ya kan?
kriminal jadinya kan, tangkap polisi bukan direhab lagi gitu. Nah ganti-ganti juga untuk kita sebagai pengingat jauhi narkoboy. Oke, dah lah, bici aus, bici nak minum dulu. Ada iklan banyak nak lewat. Jangan kemana-mana, tetap di Iko Berita, entah apa. Ganti-ganti masih dengan Bice di Iko Berita, entah apa-apa. Nah, di segmen ketiga nih serba-serbi Bice baco nih. Ini rupanya di Muaro Jambi. Jadi, ganti-ganti Bice baco, TPI di Mendalo Laut memprihatinkan. Kalian tahu TPI? Tempat apa? Tempat pelelangan ikan. Nah, jadi rupanya di Muaro Jambi nih ganti-ganti tempat pelelangan ikannya nih kondisinya sedikit kurang memprihatinkan. Jadi katanya dindingnya nih retak, toiletnya rusak. Bagaimana beritanya? Kita tengok deh. Iko dia berita. Beginilah kondisi bangunan tempat pelelangan ikan atau TPI di Desa Mendalo Laut, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Meski bangunannya terlihat kokoh, namun dinding bangunan tempat pelelangan ikan ini terlihat mengalami retak-retak. Selain itu, fasilitas lain di TPI ini juga tampak tak terurus, mulai dari daun pintu, jendela hingga toilet kantor terlihat rusak dan terbengkalai. Selain itu, sebagai lantai bangunan juga amblas serta pipa saluran pembuangan air tak mengalir dengan lancar. Karena tersumbat, meski demikian, bangunan yang telah berdiri sejak 8 tahun silam ini masih dimanfaatkan oleh masyarakat nelayan di wilayah pesisir Sungai Batanghari. Setiap harinya bangunan TPI ini digunakan nelayan untuk melelang ikan, mulai dari jenis ikan patin, baung, dan jenis ikan air tawar lainnya. Masyarakat dan kepala desa Mendalo Laut berharap pemerintah dapat segera melakukan perbaikan bangunan fasilitas tempat pelelangan ikan yang berada di pinggir Sungai Batanghari tersebut. Kerusakan inilah yang kami ngeluhnya. Nah, kerusakan ini, itulah ngeluhnya kami. Istilahnya ada fungsi lagi kan. Padahal dia fungsi. Nah, karena gaya ini jadi fungsi lagi. Nah, itulah gejalanya. Berarti tempat penimbangan ikan itu beda lagi, Pak? Beda lagi. Iya, di bawah aja dah. Di bawah. Gara-gara ini jebol. Gara-gara ini. Tempat pembuang airnya udah kecil lagi. Itu sayangnya. Pak, ini dindingnya pada retak, Pak ya? Pada retak nih. Iya. Nampak nih? Nah, di shooting nih. Iya. Nah. Sudah berapa tahun nih, Pak, bangunan ini tadi berdiri? 8 tahun lah. 8 tahun. Oh, ini waktu air banjir ada. Jadi air masuk di bawah. Nah, masuk di bawah, jadi tanahnya melus ke bawah, tanah nih lantai ini. Jadi ini ikutlah ke bawah. Amblas, Pak ya? Amblas ke bawah dia kan. Karena tanahnya belum padat kemarin. Kalau tanahnya padat, makanya tak mungkin retak nih kan. Tak mungkin turun dia kan. Karena dia kurang padat kemarin, retak jadinya. Itu mah yang padat, ada retak. Itu kan bagus. Ada apa baik dah. Berarti kondisi tanah itu kurang padat gitu. Kurang padat, itulah cuma gejala kemarin. Ini masih fungsi, Pak ya? Masih fungsi ini. Setiap hari ada nelayan yang nimbang sini, Pak? Ada sore, pagi. Ikan apa aja itu, Pak? Ya, kalau ikan pating, baung, singaran, namanya lah. Jelas TPI itu untuk unsur pemanfaatan alhamdulillah masih tetap berjalan. Untuk masyarakat ada sebagian juga untuk hasil tangkapan dari nelayan ditimbang atau digunakan di TPI itu, tempat pelelangan ikan. Harapan saya kalau untuk terkait bangunan TPI itu saya minta ataupun dari Dinas Perikanan turun lagi dicek, dan juga harapan saya minta itu diperbaiki atau direhab karena sudah banyak yang bangunan sudah retak, layak harus diperbaiki, dan juga ada mungkin bangunan-bangunan yang semestinya harus kita diperbaiki. Tempat pelelangan ikan ini berada tepat di depan kantor Desa Mendalo Laut. Bangunan TPI tersebut berdiri di atas tanah yang menjadi aset pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Novia Putri Sanjaya, Cek TV melaporkan. Nah itu tadi ganti-ganti beritanya. Jadi mungkin karena terbengkalai, jarang dipakai mungkin. Jadi WC-nya katanya rusak. Tadi kita tengok kan. Juga untuk lantai-lantainya banyak yang amblas gitu kan. Mudah-mudahan ini segera diperbaiki lah gitu. Jadi kalau misal pas kita mau gunain tempat pelelangan ikan ini,
bisa bermanfaat lagi sebagaimana mestinya. Ini lah Bice, lanjut lagi. Ini kanti-kanti di Kuala Tungkal. Jadi pasokan sedikit, harga ayam potong capai Rp40.000 per kilo. Jadi kanti-kanti ternyata di Kuala Tungkal ini karena pasokan ayam tuh sedikit, jadi ternyata ayamnya harganya naik gitu kan. Hukum ekonomi berlaku gitu. Pade kan Bice? Cuma ada beritanya, ikut dia berita. Harga daging ayam di pasar tradisional Kota Kuala Tungkal mengalami kenaikan signifikan. Saat ini harga daging ayam per kilonya mencapai Rp40.000. Harga tersebut hampir merata di seluruh pasar. Salah satu pedagang di Parit 1, Dedi, mengatakan kenaikan harga ayam potong telah terjadi sejak awal bulan Desember. Bahkan kenaikan tersebut bertahap atau dari Rp2.000 hingga Rp3.000 dan pada saat ini justru dinilai mahal atau di harga Rp40.000 per kilonya. Yang harga sebelumnya berkisar Rp32.000 per kilo hingga Rp34.000 per kilogramnya. Terkait tidak menentunya harga tersebut membuat masyarakat mengurangi pembelian ayam potong yang awalnya membeli sebanyak 10 kg, akan tetapi setelah harga naik hanya membeli 7 kg sehingga penjual ayam potong sepi pembeli. Ayam 40 bang, 38 paling kurang bang. Ini sejak berapa? Ini naik apa kayak mana harganya? Udah 2 bulan ya bang kayak gini bang, tak turun-turun nih, tahan-tahan nih. Masih mahal lah ya. Kalau ideal lo berapa bang biasa standar ya? Apa tuh? Berapa? Harganya biasa berapa? 28 atau berapa? Kalau biasanya kan 30 lah. 30 ya, 28 ya. Kalau ini nih apa? Pasokan banyak nggak bang ayam? Atau seperti apa? Ini nampaknya barang kurang itu bang. Dikit juga ya. Tapi ini memang terjadi setiap tahun kayak gini apa memang kayak mana bang? Penghujung tahunnya tuh kayak mana? Tidak juga lah, ini betul aja nampaknya kayak kemarin itu ada ayam khusus. Kayak gitulah ya. Kalau penjualan kayak mana bang kalau sekarang nih? Jualan tidak lah bang kayak. Banyak ngisi langganan juga dak? Langganan ya? Ini penjualan eceran agak lemah bang. Tapi banyak langganan juga dak ngisi? Langganan ada lah, cuma ambil aja pun tak sama kayak biasa waktu ayam murah kan. Iya. Ayam murah ambil 10 kilo, ayam mahal paling ambil 7 kilo. Hal senada juga dikatakan Ari, meski harga ayam naik, dirinya berharap stok ayam potong selalu tersedia. Ayam 40 bang. Ini memang harganya nggak ada turun-turun sudah po? Lama sudah ya tidak turun bang. Sebulan lebih sudah kayak gini nih. Hampir 2 bulanan sudah. Kalau idealnya berapa bang kalau biasanya standar? Kalau standarnya kan normalnya enak kita jual nih harga 30 lah. Iya itu normal enak lah kita jual. Kalau sudah 40 nih agak payah lah. Kalau kayak mana kalau penjualannya bang? Kalau sekarang nih jelang-jelang agak kurang lah bang. Ayam mahal nih. Pengaruh lah ke pasaran kalau harga mahal nih. Siapa nama? Surya Kurniawan, Syek TV melaporkan. Jadi itu tadi kanti-kanti beritanya. Jadi karena pasokan ayam tadi kan sedikit, jadi harga ayamnya otomatis naik. Kalau harga ayam kan biasanya setahu Bice tuh kayak 30 ribuan gitu. Nah sekarang 40.000 per kilo ya. Mahal sih hitungannya. Mungkin kita kurang-kurangi dulu makan ayam selama harga ayam mahal. Kita coba makan yang sehat-sehat. Sayur mungkin vegetarian ya kan. Atau puasa biar dapat amal juga ya kan. Puasa Senin Kamis misalnya, kurang-kurangi makan ayam ya kan. Itulah dari Bice sarannya ya. Jangan lupa buat kalian di rumah saksikan Iko Berita Tahapo-Hapo setiap hari Rabu jam 8 malam. Pasti ketemu tuh macam-macam presenternya, ada Bice. Kamu dengan Bice dengan yang lain basing lah. Tonton terus pokoknya ya di hari Rabu Iko Berita Tahapo-Hapo. Bice pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.